Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Septiawan Anji Pradana. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai Kotlin pengulangan menggunakan for ya teman-teman ya. Nah, eh, di sebelum-sebelumnya kita menggunakan pengulangan sudah menggunakan while ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menggunakan for. Contohnya seperti ini teman-teman. Oke, simpelnya adalah untuk for ini. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah di video sebelumnya kita sudah belajar array. Ada array seperti ini ya teman-teman ya. Nah, gimana sih kita caranya untuk ngeprint hari Senin, Selasa, Rabu itu di hasilnya seperti itu teman-teman. Kita ngeprint dari Senin sampai Minggu. Nah, mungkin ini kita komen dulu teman-teman. Oke, kita coba komen. Bisa nggak nih? Oh, harus manual. Oke, kita komen aja dulu. Pakai kayak gini. Oke. Nah, kita komen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai syntax for. Nah, di Kotlin ini agak berbeda sintaksnya di Java ya teman-teman ya. Di sini misalnya kita mau ngeprint angka 1 sampai 10. Gimana caranya? Berarti di sini kita eh, X seperti itu teman-teman, for X, kemudian in 1 sampai 10. Kemudian print ln X. Itulah teman-teman. Dia akan ngeprint 1, 2, 3, 4 sampai 5 sampai 10. Sintaksnya seperti ini. Jadi dia di sini kita siapkan suatu variabel yang akan mengalami iterasi, akan mengalami suatu perulangan di mana kondisinya adalah seperti ini. Dan ini range-nya ya. Ini range-nya di sini dan dia akan menjalankan kode yang ketika dia masuk dalam range tersebut seperti itu. Nah, oke ya, ini untuk pengulangan simpelnya untuk kita menuliskan iterasi dari angka 1 sampai 10. Nah, gimana caranya? Kalau yang di array tadi, ini data array itu kita ngeprint nih dari hari Senin sampai Minggu. Caranya adalah seperti ini. For X in hari, ya kan? Jadi dia adalah X ini adalah variabel yang kita sediakan untuk tampungan gitu ya teman-teman. Nah, dia akan in hari, artinya dia akan X ini akan mewakili setiap elemen di hari ini, di hari ya, di variabel hari. Nah, kemudian print X and ln ya, biar ke bawah. Apa yang akan di print adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk ngeprint kayak gini, kita bisa menggunakan for kemudian X in hari. Hari ini adalah suatu variabel array ya, array yang berisi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi nggak bisa langsung print hari itu nggak bisa karena hari ini adalah suatu objek seperti teman-teman ya. Kita udah melihat tadi bahwa hari ini adalah suatu apa ya? Dinamakan objek lah seperti itulah, seperti itu teman-teman. Kemudian array juga bisa untuk kalau ini kan array dia kan kalimat ya, kata ya, string ya. Nah, kita juga bisa menggunakan seperti ini. Misalnya file bilangan sama dengan array of kita bisa angka. Misalnya angka genap ya. Ya, genap. Nah, kemudian kita pengen ngeprint bahwa angka 24 ini sampai 10 ini ya. Berarti tinggal kita ganti nih yang ini X sama dengan in bilangan kemudian X. Print X 2, 4, 6, 8, 10 sampai 10. Seperti itu teman-teman untuk pengulangan for-nya ya. Jadi cukup mudah nih untuk di tahap dasar ini untuk pengulangan menggunakan for. Jadi teman-teman sudah bisa melihat bedanya ya kapan harus menggunakan while, harus menggunakan do while dan harus menggunakan for. Kalau misalnya bilangannya itu adalah kondisinya kalau dia adalah suatu array ya teman-teman ya, dia adalah suatu array, maka cenderungnya lebih enak kita menggunakan for untuk melakukan pengulangan. Nah, misalnya dia adalah suatu kondisi saja, misalnya kondisi yang kayak tadi ini, misalnya contohnya adalah kondisi ketika eh, pengen ngulangin 1 sampai 10, 1 sampai 100 itu lebih enak ke while. Nah, seperti itu ya. Nah, kapan menggunakan duel? Duel ini adalah ketika kita tidak strict bahwa pengulangan itu harus sesuai kondisi teman-teman. Jadi misalnya eh, pengen menjalankan suatu fungsi atau suatu codingan yang
yang pertama itu lolos seperti itu teman-teman. Nah, baru dicek kondisinya itu menggunakan dual ya, seperti itu. Mungkin nanti kalau sebatas teori seperti ini kita apa ya? Saya agak sulit untuk menjelaskannya, tapi mungkin nanti akan lebih kita dalami ketika sudah terjun ke kita membuat suatu aplikasi Android ya teman-teman ya. Nanti kita ada insya Allah habis ini selesai, playlist ini selesai, saya akan membuat suatu web playlist lagi, kita akan membuat aplikasi Android ya. Ya, dari awal kita bangun untuk dari sisi user interface-nya seperti itu, kita membuat aplikasi simple, tapi insya Allah itu sudah mencakup beberapa teknik seperti teman-teman ya. Jadi nanti akan menggunakan untuk connect ke suatu API, menyimpan data lokal, kita menggunakan room seperti itu teman-teman. Nanti kita akan insya Allah setelah playlist ini selesai kita akan bahas untuk membuat aplikasi Android. Oke, untuk sampai ini mungkin sudah jelas ya teman-teman ya. Nah, untuk simpel lah untuk eh, apa? Untuk materi-materi dasarnya teman-teman bisa lihat juga di W3 School ini ataupun materi-materi lainnya yang bisa memuat tentang data dasar Kotlin. Oke, untuk video yang sekarang cukup sekian teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti lanjut ke video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.